Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, yang hadir sebagai bintang tamu adalah Dia Permatasari. Mbak Dia, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Menembus Mata Batin. Mbak Dia kan kalau ngelihat track recordnya ini sering sekali membintangi film horor ya Mbak ya. Betul. Dari zaman Si Manis, Jembatan Ancol zaman dulu sampai sekarang juga sedang syuting film horor. Iya, sekarang lagi syuting film horor. Bener nggak sih Mbak kalau lagi produksi film horor itu kadang-kadang suka ada yang kerasukan atau kejadian aneh gitu? Seringkali saya memang menyaksikan sendiri ada yang kemasukan gitu. Yang terakhir seperti apa kejadian? Kemarin itu kebetulan yang kerasukan adalah kru filmnya sendiri. Tiba-tiba dia suaranya kayak anak kecil dan awalnya dia lemes gitu, pingsan, terus begitu dia diajak ngomong suaranya kok kayak anak kecil gitu, bukan dia. Cuman saya mikir apa karena memang kondisi badan dia lagi nggak bagus, nggak fit, jadi suaranya mengecil atau gimana. Tapi beberapa kali saya melihat memang ada perubahan dari suara ya. Kelihatan orang tuh kerasukan apa enggak, ada suaranya berubah gitu. Suaranya udah berubah, matanya pun juga pandangannya lain gitu. Ada yang sampai mendelik-mendelik juga pernah lihat. Waktu dulu waktu saya dulu syuting di Si Manis, itu beberapa kali pemeran pembantu itu banyak juga yang mengalami kerasukan gitu. Itu kalau udah kerasukan diapain tuh Mbak? Biasanya ada yang membantu untuk akhirnya melepas gitu ya? Iya, menetralisir gitu, ada gitu. Tapi ya itu akhirnya yang mengalami itu lupa gitu. Nggak sadar apa yang terjadi gitu? Jadi dia cuma bilang bahwa gini, kemarin aku tuh kayak gak enak badan banget ya, kayak lemes gitu. Tapi Mbak Dia sendiri nggak pernah kan ya? Alhamdulillah jangan. Mudah-mudahan jangan ya Mbak ya, mudah-mudahan malam hari ini juga Mbak Dia baik-baik aja. Ya, kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama Mbak Dia. Ini adalah perempuan yang sering mengalami gangguan dari makhluk gaib karena ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Anti. Selamat malam Mbak Anti. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Sekarang saya ibu rumah tangga. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Ya, awal mulanya itu saya itu orang yang tidak percaya diri dengan apapun ataupun mengenai cinta. Karena saya itu orangnya sulit sekali namanya jatuh cinta atau tertarik pada lelaki. Terus itu saya itu kan dicerita sama sahabat saya. Kata dia gini, udah Ti, lu ikut gue aja. Barangkali lu bisa dapat pasangan dan lu punya kepercayaan diri. Kalau lu begini mulu, kapan lu mau nikah? Katanya, kapan lu punya pasangan? Ya saya ikutin lah dia. Akhirnya saya ikut dia ke. Saya dibawalah ke sebuah tempat yang nggak jauh dari laut. Nah, saya di situ berkonsultasi sama si Mbah tersebut. Kalau saya itu tidak pede dalam mencari pasangan dan cukup sulit untuk mendapat pasangan. Ya akhirnya dia bilang, ya sudah nanti saya mandikan kamu dan saya kasih kamu ramuan biar kamu percaya diri dan mudah mendapatkan pasangan. Kayak gitu. Nah setelah itu pulang dari situ saya diberi kayak berupa minyak wangi gitu. Jadi setiap habis mandi atau setiap bangun ingin beraktivitas, saya disuruh pakai itu. Setelah itu, ya emang ada pasangan cowok datang satu-satu dengan saya. Kepercayaan diri itu tetap ada.
Itu waktu di sana dimandikan? Dimandikan sama air kembang gitu. Oke. Lalu yang dibawa pulang adalah? Kayak berupa minyak wangi gitu. Itu yang dipakai untuk mandi di rumah? Iya. Terus saya juga sih sempat dikasih sama kakek saya kayak berupa batu gitu. Mungkin dia ngelihat saya beda sama cucu-cucunya yang lain. Akhirnya saya dikasih kayak berupa batu gitu. Dia bilang begini, "Niti, simpen buat kamu," kayak gitu. Saya rasa kamu butuh ini kayak gitu. Untuk apa? Pernah nanya nggak? Saya sih kurang ngerti, tapi saya dikasih aja seperti itu. Oke, setelah megang batu itu atau menyimpan batu itu apa? Iya, saya rasanya? bisa dapat kerjaan. Terus tuh segala-galanya tuh kayak dipermudah gitu. Nah, tapi suatu ketika setelah saya dari saya melalui gangguan-gangguan yang gak jelas, dia itu kayaknya ingin mengancam nyawa saya. Gangguan seperti apa? Ya kayak seperti saya diserang sama kunti, terus ada penyerangan dari pocong juga. Jadi dia itu kayak berusaha ingin membunuh saya, tapi saya tidak mati-mati. Ini ingin membunuh seperti apa? Serangannya bentuknya bagaimana? Ya begini, jadi mereka tuh datang nih, datang, terus tuh dia tuh kayak mau lempar saya ke tembok, terus saya diseruduk pakai motor, pakai mobil, terus tuh saya dilempar ke atas, kayak diterbangin gitu, kayak ibarat mah kayak elang lagi nyerkam mangsanya. Dilempar-lempar Berasa banget badan tuh saya sakit semuanya. Ini beneran terjadi, dialami atau dalam mimpi sebenarnya? Nah itu tuh kejadiannya selalu malam. Saya juga nggak ngerti itu berupa mimpi apa enggak. Setelah saya tersadar gitu, itu keadaan badan udah capek, lemes semuanya, basah semuanya. Dan saya tuh bertanya-tanya, kenapa dia itu menyerang saya dan ingin membunuh saya? Kayak gitu. Nah perlahan-lahan ada yang nasihatin saya, kalau lu begitu melulu, lu salah jalannya katanya. Kalau lu pengen mendapatkan imam yang benar, cari jalan yang lurus katanya. Berhenti seperti itu. Seperti itu tuh maksudnya? Saya pakai yang minyak wangi itu. Pede, ya jodoh itu pasti ada katanya kayak gitu. Percaya karena adanya Tuhan itu katanya. Oke, saya ikutin dia. Semakin saya berada di jalan yang lurus, semakin serangan itu semakin banyak. Dan mengancam keluarga saya bahkan. Mengancam bagaimana? Jadi ada yang, jadi si makhluk-makhluk tersebut kayak ngebayang-bayangin muka orang tua saya kayak lagi mau diterkam gitu. Saya selalu teriak jangan kayak gitu. Tapi mereka ketawa di saat saya teriak jangan itu. Oh, jadi boleh tanya ya? Silakan, Mbak. Jadi keluarganya Mbak ini juga ngelihat dengan pemunculan itu atau cuman mereka? Cuma saya aja gitu. Jadi membayang-bayangin seolah orang tua Anda akan terancam diterkam. gitu. Oke. Tapi mereka nggak mengalami apa-apa? Nggak mengalami apa-apa, cuma orang tua saya, ibu saya nih jadi kena stroke tiba-tiba. Darahnya tinggi, biasanya nggak kenapa-napa, ini jadi kena stroke. Sebelumnya sehat? Sebelumnya sehat, baik-baik aja. Nah habis lebaran kemarin, nah dia tuh drop gitu darahnya, langsung stroke ringan. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa begitu gitu. Baik. Tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa sebenarnya? Ya saya pengen luruskan aja kenapa alasan orang itu untuk membunuh saya dan mengancam keluarga saya itu untuk apa. Apalagi kan sekarang saya udah menikah posisinya. Walaupun menikah itu awalnya memang bukan pilihan saya. Nah yang lucunya ini si makhluk-makhluk ini tuh ke suami saya ini kayak yang nunduk, kayak yang takut sama kayak raja gitu suami saya itu. Bahkan kayak yang kolokan, kayak anak kecil lagi ngalem sama bapaknya gitu. Kamu ngelihat atau merasa? Ya seperti itu, kayak yang saya lihat itu kalau saya bangun tuh seperti itu. Oke. Ini suaminya didapat dengan menggunakan pelet itu, parfum atau minyak-minyak enggak itu? juga, jadi emang dikenal sama teman. Nih gue ada cowok nih katanya gitu. Dengan cara normal lah intinya mendapatkannya ya? Iya, dengan cara normal. Anda ingin terbebas dari makhluk-makhluk itu sebenarnya? Iya, pengen banget soalnya. Pengen bebas dari tekanan-tekanan itu. Dan saya tuh pengen tahu apa tujuan dia untuk membunuh saya. Terus yang melindungi saya di belakang itu siapa? Kayaknya saya itu pengen dibunuh tapi saya nggak mati-mati gitu loh. Baik,
Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mengungkap semua dan Mbak Anti bisa mendapatkan jawaban dari ya, pertanyaan-pertanyaannya ya. Iya. Kami akan mengajak Mbak Anti untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Anti, lahir di bulan April 1995. Memiliki karakter ceria namun memiliki hati yang keras dan tidak memikirkan sesuatu dengan matang. Hal tersebut yang selalu menuntun Anti melangkahkan kakinya ke jalan yang gelap. Kehidupan Anti saat ini juga diselimuti oleh aura hitam dan gelap. Dan hal tersebut membuat Anti selalu dikelilingi oleh makhluk gaib seperti teror, pocong, dan kuntilanak. Sosok Anti saya bisa berharap semoga dia tidak diganggu pocong dan kuntilanak. Saya mencium bau tanah kuburan di sini. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Anti. Tanggal 14 bulan 4 1995. Anti ini pernah datang ke seorang dukun lah bisa dikatakan, akhirnya mendapatkan jimat dan juga pelet dan juga mendapatkan batu dari kakeknya. Ada laki-laki yang memang langsung suka dan menumbuhkan rasa percaya diri, tapi belakangan sering diganggu oleh sosok-sosok gaib yang menyerang. Malam hari ini ingin tahu sebenarnya apa alasan mereka menyerang, lalu kalau bisa terbebas dari rasa ketakutan yang nggak nyaman itu ya. Saya mencoba untuk menggambarkan manifestasi yang muncul dulu ya di sini. Pelan-pelan nanti saya jelasin. Keluhan ini sudah berapa lama ya? Sudah lumayan lama sih, udah hampir 4 tahunan. Ya. Oh, menggunakan ininya, pelet dan lain-lainnya udah berapa lama? Itu 4 tahunan lalu, tapi terornya sampai sekarang. Jadi sejak pertama sudah ada teror? Iya. Iya. Ya sebenarnya hidupnya nggak tenang dong ya. Tapi menggunakan peletnya itu sampai sekarang masih Mbak atau udah Enggak, sudah berhenti. Saat saya semakin lurus, makin di jalan yang benar itu yang diarahkan sama teman saya. Makin banyak Semakin gangguan. banyak itu, serangan-serangan itu. Serem sih, karena saya nggambarin dengan real seperti saya ngelihat pocong. Nah, tadi dia juga ngerasa diganggu sama pocong, Roy. Iya. Pocongnya di sini hadir nggak ya? Saya menciumnya ada. Sekitar kita? Tapi belum muncul di permukaan, dia kayak masih ada di dalam. Jadi kayak masih di dalam ini badannya belum keluar banget. Tapi kalau saya lihat dari ciuman saya, ini sih bau sih. Sudah di dekat sini? Iya, sudah dekat sini baunya kayak bau tanah kuburan. Tanah kuburan yang berbentuk kayak coklat-coklat gitu kan ada ini. Bau tanah. Bau tanah gitu. Itu ada sih. Bisa terasa nggak, Roy, itu datang dari mana dia? Dari awal yang gini, dia bermain spiritual lalu dapat bonusnya ini. Sejak pertama kali dimandiin di sana terus bawa pulang minyak itu udah ikut makhluk ini. Iya, jadi kalau orang nggak ngerti ini kenapa ya saya diikutin, sebenarnya ternyata gara-gara dimandiin dan segala macam, dia tuh jadi keikut yang lain-lainnya, keikut ke bawah, kayak lagi mancing ikan gitu, semuanya ikut ke bawah, nggak kesaring gitu, ada bintang laut dan segala macam. Menurut aku sih lumayan sih terornya. Menyeramkan ya. Kamu digetok-getok kacanya. Iya, sempat sih. Bahkan saya pernah naruh soto, baru beli 15 menit langsung busuk. Langsung busuk. Soto.
Saya beli Busuk, soto. bau, basi Bau gitu? kayak telur busuk. Gitu. Saya nggak ngerti, baru banget beli. Orang masih anget kan, saya gantungin tuh di dekat jendela. Langsung plus gitu kayak balon pecah. Itu sering kejadian-kejadian seperti itu? Itu baru sih, itu baru belum ada setahun ini tuh kejadian. Oke. Itu kejadian-kejadian seperti itu ada kaitannya dengan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar dia nggak, Roy? Ada justru. Ini sama ada satu makhluk lagi yang saya lihat sebenarnya udah ngikutin dari pas lagi ada ada bawa jimat ya hari ini ternyata. Ada. Dalam mata batin saya ini rumahnya dijimat. Ngikut dia terus? Iya, jadi dia punya rumahnya adalah jimat. Kayak keong kan biasa ninggalin tempatnya ke jalan baru. Saya ngerasa di jimat itu nih rumahnya mereka nih. Boleh saya lihat kak? Boleh. Diambil dulu ya. Oke, silakan. Dia memang warisan juga ya tuh. Ada warisan, ada yang dia cari sendiri. Iya, betul sekali. Tapi sebelum dibuka ini ya, maksudnya pastikan semua ini aman. Iya. Kamu yang ngendaliin kan, soalnya makhluknya kamu tuh. Ini semua dari kakek? Yang 3 ini dari kakek, kalau yang ini bawa dari yang... Oh, itu yang minyak itu? Tadinya ada 2, yang satunya udah habis yang kemarin dipakai itu. Cuma ini nggak sempet saya pakai. Gitu. Apa yang kamu rasain dari benda-benda ini, Roy? Jimat-jimatnya ada batu, ada minyak. Energi negatif di salah satunya. Ada yang warna hijau kah? Warna hijau mungkin ini. Itu mungkin ya agak kuning-kuningan, Kuning coklat, kehijau-hijauan. ada hijaunya. Hmm. Sedikit. Nih, Anti tuh udah kecampur banyak barang ya. Jadi saya lihat, bukan saya bingung, tapi saya lihat ini yang bekas yang mana ya gitu. Oh. Ada rumahnya dia, ada di rumah ada satu lagi kan sebenarnya. Iya. Tuh kan, maka itu saya tuh bilang ini kebanyakan banget sampai aku lihatnya. Yang di rumah juga ada penunggunya? Gitu. Tapi saya belum lihat di rumahnya ya. Saya belum masuk ke dalam nih pakai vision saya, belum. Saya simpan energi dulu. Tapi saya ngerasa terganggu karena sang 2 makhluk ini tuh muncul juga sih sekarang. Pocong dan Kunti ini ada di benda ini? Ada di jimatnya dia? Ada sih, bisa dipanggil kan itu kalau nggak salah. Kamu kan pernah memanggil itu bukan? Kalau memanggil sih jarang manggil ya. Apalagi semenjak saya untuk berhenti untuk seperti ini. Cuma mereka yang sering datang di diri saya kayak yang kesal gitu, kayak marah, berontak gitu loh. Karena udah nggak dipakai lagi? Iya, kayak yang saya udah nggak pernah pakai begini lagi dan mulai nggak percaya akan seperti ini gitu. Itu semakin teror tuh semakin ada gitu. Iya. Kalau di kamar mandi kamu berasa diliatin orang ya? Bahkan pernah ada yang ketawa. Di kamar mandi kan? Iya. Soalnya ini makhluk halusnya bukan tipe yang pasif. Saya kategorin ini udah agresif sekali dan sampai kamar mandi pun dikuntit, diikutin seperti itu. Itu yang saya rasain sih, Bay. Kayak makhluk-makhluk ini pengen menunjukkan eksistensinya ya ke Anti ya? Betul. Lewat Dan mimpi, lewat gangguan. terus satu lagi katanya mereka nih ya, saya dengar ini udah mulai muncul nih. Kok nggak diurus baik-baik gitu? Iya karena Ditelantarin gitu aja Kok ya? gue ditelantarin gitu aja? Ini bahasa saya, tapi yang saya tangkap seperti itu. Kok cuma segini aja? Emang lu nggak inget ya dulunya lu siapa? Kayak gitu loh ceritanya. Seolah-olah itu suara itu, ini bukan salah kita sebagai makhluk halus, jangan nyalain kita orang, kata gitu. Oke. Nah, ada korban yang meninggal kah? gak ada sih sama ini. Soalnya saya lihat akan ada korban yang tewas. Siapa? Tapi kayak anak kecil gitu loh. Hah? Iya, apa Di itu? rumah kamu ada anak kecil? Anak saya ada. Umurnya sekitar kayak 8 atau apa? Kayak berapa? Oh, kalau umur 8 itu paling ponakan. Kalau anak kecil, anak saya umur 3 tahunan. Di rumah kamu ada anak kecil? Anak saya ada. Umurnya sekitar kayak 8 atau apa? Kayak berapa?
Oh, kalau umur 8 itu paling ponakan. Kalau anak kecil, anak saya umur 3 tahunan. Kamu jaga baik-baik deh, soalnya nih mereka lagi ngincer anak-anak. Ya, soalnya gini, si Kunti ini yang aku bilang kayak elang lagi nerekam mangsanya, dia tuh mau nyerang anak saya, mau ngambil anak saya. Tapi saya larang, saya peluk anak saya taruh dia saya peluk, saya taruh dia, jadi saya ke bawah sama dia. Itu kenapa Roy? Kenapa anak yang diincar? Karena anak itu masih polos, darahnya masih murni. Karena hantu arwah-arwah yang rendah-rendah, mereka juga suka minumin darah gitu melalui saripatinya. Saya curiga sekali, dia udah cium-cium bau darah gitu. Anak kamu yang 3 tahun itu sebenarnya sakit gak sih? Iya, belakangan ini emang. Belakangan kan? Coba deh bener-bener kita lepasin dia ini supaya nggak ke anaknya seperti itu. Iya, pengen saya begitu lepas gitu aja. Karena saya juga udah takut gitu, takut anak saya kena gitu. Anak kamu bakal kena loh. Untung kita ketemu hari ini juga sih, kita berbagi cerita. Masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan sebenarnya. Ya, Gitu. mudah-mudahan bisa diselamatkan. Pasti Apa bisa. yang harus dilakuin apa Roy supaya terbebas dari makhluk ini? Di rumah ada kain kafan. Kain kafan saya sih nggak punya, cuma suami kayaknya ada simpan. Sekarang aku di tag gimana sih ngebersihinnya satu-satu dulu ya. Saya lihat nih di rumah kamu berhantu juga nih ternyata. Dan barang-barang goibnya ada juga nih. Jadi nyampur, jadi kayak rame kesannya. Dan saya ngeliat kalau emang solusinya yang tepat, mendingan buang aja jimat suami kamu dan kamu punya. Kalau nggak gitu nih semua pada nempel, pengen punya rumah kan. Oh, kamu lihat suaminya juga ada jimatnya? Iya. Iya, di rumahnya ada jimatnya. Iya, dia saya mau cerita kain kafan itu dikasih dari ibunya. Oh, ibunya udah meninggal. Ibunya ada. Oh, masih ada. Ibunya masih ada, tapi dikasih kain kafan gitu supaya. Iya, dia sih Kain sempat kafan itu bilang. dari mana? Saya sih kurang tahu dari mananya, tapi dia pernah jelasin kalau itu kain kafannya perawan. Kain kafan perawan. Perawan maksudnya? Gimana Yang tuh? meninggal itu perawan berarti. Iya. Oh, jadi ini kain kafan yang udah dipakai? Yang udah meninggal itu Iya, perawan. tadinya sih kotor gitu, kayak ada coklat-coklatnya gitu. Oh, saya pikir kain kafan masih baru. Yang Saya belum sih nggak pernah dipakai. boleh sentuh itu sama suami saya. Gitu. Harus dibuang kemana Roy? Dibuang ke tempat yang jauh, entah itu di hutan ataukah taman-taman yang besar, atau juga bisa dibuang ke laut, ya ke laut yang airnya dalam banget, gitu. Saya pengen cleansing Ibu Anti deh. Kamu perlu apa Roy? Saya harus hilangin busuknya dulu ya. Makin jelas ya? Iya. Gini, oke, saya minta kaca. Saya minta wig. Kaca. Wig. Wig. Ini jelas kan makhluknya makhluk apa? Iya, kayak kuntilanak. Iya, kuntilanak. Rambutnya panjang. Penting anak. Ini nih bentar lagi mau sama anak kamu nih. Iya, emang itu yang selalu datang paling sering. Yang Iya, ini iya kan? yang kuntilanak. Malam-malam udah tahu belum dia datangnya? Sekilas kadang suka muncul, Mas. Hati-hati di jam 2 malam ya. Dari jam 1 sampai jam 2 itu untuk kasusnya Ibu Anti akan munculnya ini. Oh iya. Jadi antisipasinya gimana itu? Iya, biar jagain nggak terancam anak. Pertama harus disingkirin semuanya dulu, di-cleansingin. Terus yang di rumah beres-beresin. Jangan terlalu. Oke. Saya melihat Ibu Anti harus dibantu di sini. Gimana cara bantunya? Seperti apa Roy? Bentar ya. Oke. Baik. Coba saya ambil.
Kayaknya saya harus pakainya kebalik deh. Kamu, saya minta ada eyeshadow hitam nggak ya? Ini untuk memvisualisasikan makhluk ini ya? Bukan. Oh, bukan. Untuk menyamarkan atau apa ya? Untuk nyamain apa yang terlihat di sini. Oh my god, serem ya. Tunggu ya, sebentar saya butuh bikin. Sabar ya, jangan stres. Baiklah, untuk barang-barangnya akan saya sita. Saya akan buang ke laut semuanya. Saya pengen dia masuk ke dalam tubuhnya sendiri nih dan lihat ke kaca. Apa perasaannya ketika kayak gini? Lebih kayak sesek sih dadanya, terus badan tuh kayak yang panas, punggung saya di sebelah Ini kiri. sekarang masih panas ya? Saya lihat kamu nih dari jarak segini. Itu yang saya lihat ini loh. Jarak pandangnya mengerikan. Ya Allah. Bentar, sabar. Jangan stres dulu. Sebentar ya, sabar. Enggak, kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya ngusir apa yang ada di dalam. Sabar ya. Ya. Terima kasih. Sebentar ya. Apa? Tujuan dipakai ini? Untuk menyamarkan atau Untuk mengusir. untuk mengusir? Dari sudut pandang. Oke, sebentar ya. Coba kau lihat dulu. Nah itu dia nih, si kuntilanaknya marah. Karena aku dengar anak aku nangis. Ini kayak dia lagi mau nunjukin eksistensinya ya? Iya, justru dia udah mulai muncul nih gagasan dan ini untuk memancing sebenarnya. Ini sini saya sediain kaca, kau bisa lihat gak? Jarak pandangnya segini ya. Saya pengen kau teriak sama kuntilanak yang di dalam kaca, keras-keras seperti itu. Teriaknya benar-benar teriak-teriak, jangan ganggu aku dan jangan ganggu siapa-siapa. Stop, tunggu. Jangan ganggu anak aku. Pergi. Pergi, jangan ganggu saya dan keluarga saya. Pergi kamu. Pergi. Ada percikan api, Rah. Ada percikan api, Rah. Lampu pecah ya? Hah? Lampu atas ya? Oh iya, itu ya mati Oh iya. cahaya. Tolong kau teriak lagi yang lebih kenceng deh. Pergi, jangan ganggu keluarga saya. Pergi. Kamu pegang kaca ini, kamu jatuhin situ, dibanting ke bawah aja, jangan ke atas. Banting. Kamu bilang pergi, terus kamu langsung banting ke bawah aja. Jangan ini, jangan di atas. Supaya bisa hilang makhluk halusnya. Kamu inget-inget deh, yang ajaib-ajaib, ritual-ritualnya, kamu coba memory recall deh. Dipanggil lagi ke ingatan masa lalunya. Terus udah gitu kamu sekarang banting nih, benar-benar bantingin deh sini. Karena kamu tuh sama kayak gini. Ini aku lihat tuh, ya kan? Sekarang kamu boleh bantingnya ke sana. Tapi tuh, pakai 2 tangan dong. Bantingnya jadi lewat
Mbak Anti lihat sosok yang di kaca itu adalah sosok ini. Kuntilanak yang memang selalu mengganggu Mbak Anti dan mau ngambil anak Mbak Anti. Betul sekali. Yang suka lempar-lempar itu. Betul nah, sekali. Sekarang usir, teriakin dia Sambil buangnya. lalu banting. Buang ke Bantingnya bawah. gini ya, ke bawah, bukan ke atas. Buang. Biar kamu aman. Kau teriak sekencang-kencangnya deh. Luapin emosinya, buang emosinya, usir dia. Pergi, jangan ganggu keluarga aku. Sabar ya. Dan satu lagi, ada satu makhluk di situ. Nih, kamu teriak-teriak tuh. Gambar pocong yang saya gambarin tuh temennya kamu. Bener-bener kamu coret warna merah. Teriakin usir. Pergi, jangan ganggu keluarga aku lagi. Pergi jauh-jauh. Usir dia pergi. Pergi. Jangan ganggu. Usir dia pergi. Pergi. Pergi yang jauh. Jangan ganggu keluargaku lagi. Pergi. Iya, dia udah mulai pergi. Dia kembali lagi supaya kamu dia udah mulai capek loh. Minta air boleh gak untuk dia minum? Air minum. Air minum. Excuse me. Air minum. Dibuang. Dibuang ke situ aja. Oh, dengar suara. Ada suara, ada suara, ada suara. Hah? Dari mana? Oh, ada suara. Saya dengar ada suara. Iya, saya dengar juga ada suara. Suara perempuan ya. Iya, Di sebelah sana tadi. iya. Coba diminum dulu, relax, tenang dulu ya, Mbak Anti. Saya yakin nih abis gini juga udah kelar terornya. Semakin kamu galak ya, saya udah pernah kasih tau ke semua orang. Semakin kamu galak, semakin setan tuh gak berani gitu. Jadi emang dilawan ya. Harus dilawan. Energi mereka akan makin kecil iya, dengan kecil. energi kita yang semakin besar. Segen gitu. Kalau misalnya kita takut. Diminum lagi Mbak, sekali lagi diminum Mbak. Minum lagi yang banyak. Biar energinya biar tambah. Sedih ya jadi Mbak Anti. Saya kayak ngerasa ada orang yang bolak-balik gitu di belakang. Iya, saya juga. Kau juga ngerasa itu, Ray? Iya. Saya dengar juga. ada suara-suara ya di belakang. Saya dengar itu loh. Selanjutnya ke depannya saya mohon kalau misalnya masih diganggu, praktekin yang tadi saya ajarin. Teriak dan lempar tuh barang ke salah satu pojok di mana ada hantunya. Saya nggak cukup tega ngeliat kamu seperti ini. Soalnya bentar lagi nih, kalau kita telat sedikit, anak kamu akan jadi korban. Oke lah kalau memang mereka nyerang saya nggak apa-apa, tapi tolong jangan keluarga saya, terutama anak saya. Nanti kamu bilang gitu ya, kalau udah diganggu. Kan teror ini mungkin saja sini udah bersih nih sekarang hari ini. Tapi kita nggak pernah tahu kalau misalnya kamu lagi lemah, lagi apa. Yang tadi treatment yang Roy ajarin, Ibu Anti teriak aja, terus udah gitu pergi semua. Mereka takut loh. Kayak pergi. Takut soalnya teriakan itu bikin mereka juga jadi kaget pergi. gitu, kaget kayaknya.
Jadi apalagi Roy yang harus dilakuin di rumah? Pertama dia harus Beres-beresin Beres-beresin. barang-barang jimat. Oke. Ya udah gak kepake-kepake, udahlah balikin kemana kek atau enggak dikubur gitu. Bersihin Tunggu, dulu. tadi barusan saya sendiri dengar kayak ketok Iya, gitu. sama Apakah ya. masih ada di sini? Tadi saya juga ngerasa Atau sih. udah pergi? Udah pergi sih. Itu Cuma mungkin ini penghuni studio. penghuni studio. Iya. Dia nggak terganggu dengan ya Mbak Anti dan makhluk-makhluknya. Enggak sih, cuma dia kaget penghuni studio ini ngebanting kaca. Yang harus benar-benar diwaspadai di rumahnya di bagian mana, Roy? Sebenarnya rumahnya juga nggak bagus ya, berhantu. Jadi kalau mau ngomongin bagian part mana bagian rumahnya, saya dari 1 sampai 10 malah liatnya 4 atau 3 gitu. Kondisi rumah tuh bikin, kalau saya ada di rumah kamu, saya ngerasanya bawaannya marah-marah. Panas gitu hawanya. Bener gak sih? Iya, pasti kalau di rumah itu ada aja yang diributin sama saya sama suami. Nah, iya. Jadi omongan baik-baik itu jarang ada. Pasti adanya emosi. Nanti kalau misalnya ada konflik lagi, taburin garam di sekitar rumahnya ya. Kemudian disiram-siram pakai air garam untuk menetralisir energi negatif. Lakuinnya di rumah gitu, pakai gayung gitu. Siram luarnya doang. Gitu. Sih, kayak gak nyaman aja aku di rumah dia. Iya. Kalau merubah letak gitu seperti Feng Shui akan berpengaruh nggak, Roy? Sebenarnya berpengaruh, cuma hanya saja space-nya kan kita harus lihat. Feng Shui benar-benar harus detail, di kanan, utara, dalam batas. Sementara realitinya kita cuma punya ukurannya segitu, harus mau taruh mana. Jadi nggak bisa, Warna mungkin? nggak bisa ngubah jadi pakem ya. Warna cukup membantu sih. Dan Roy ngeliat sebenarnya rumahnya si Mbak Anti? Anti ini kayak gelap-gelap kuning gitu ya. Itu aku gak suka sih sebenarnya, sorry ya. Dalam penglihatan batin Roy liatnya ini kayak apa ya, nggak segar gitu. Orange banget tone warnanya. Betul. Bener kan? Iya. Kamu pakai yang apa sih, yang bulat? Oh, itu lampunya. Terus itu juga dapat dikasih sama mertua itu. Lampu itu pasang aja nih di kamar katanya. Itu Oh, aja. lampu bohlam gitu. Ya bohlam. Bohlam bulat gitu. Bohlam bulat kan. Tapi emang kayak lampu kamar gitu. Bohlam yang kuningnya. Itu warna Bulat, lampu bener-bener. juga harus bisa diganti ya, Roy? Kalau lightingnya warnanya kalau misalnya agak lebih terang itu akan mengganggu mereka juga. Lebih baik terang gitu. Oh, energinya jadi lebih cerah, lebih positif. Iya, lebih iya, positif. iya. Oh gitu. Bangun tidur langsung fresh. Kan ini aku ngerasa ya, Ibu Anti bangun tidur kayak depresi. Bangun tidur Jadi kayak maksudnya, depresi. sorry, kalau Nggak tidur harus dimatikan atau diterangin gitu apa-apa. maksudnya? Kalau tidur sih bebas sebenarnya Apa-apa. untuk Oh. digelapin. Ada orang yang nggak bisa tidur Iya, kalau ini betul. kan. Iya. Tapi jangan salah, ketika pas nyalain lampu, warnanya jangan orange, warnanya putih gitu. Oh, yang putih. Gitu supaya mereka tuh nggak stay gitu loh. Kalau tambah binatang peliharaan gitu, Ya, kucing atau ikan, Ya, itu membantu nggak, Roy? good idea. Anjing? Nah. Anjing juga ya. Anjing? Anjing ya boleh. Itu membuat satu kehidupan di rumah, beneran. Oh. Itu tuh Ikan, mengusir anjing, nggak? ya segala Kalau macam. anjing itu apakah bisa mengusir roh halus juga? Misalkan yang roh jahat. Kalau tambah binatang peliharaan gitu, Ya, kucing atau ikan, Ya, itu membantu nggak, Roy? good idea. Anjing? Nah. Anjing juga ya. Anjing? Anjing ya boleh. Itu membuat satu kehidupan di rumah, beneran. Oh. Itu tuh Ikan, mengusir anjing, nggak? ya segala Kalau macam. anjing itu apakah bisa mengusir roh halus juga? Misalkan yang roh jahat gitu. Aku sih lihat anjing-anjing yang aku punya dari dulu, mereka selalu menggonggong. Iya, di- barking gitu kan. barking. Kalau ada sesuatu gitu ya. Tetapi mereka nggak pernah ini sih ya attack sama kayak gitu, cuma gonggong-gonggong Jadi satu cuman titik gitu. Kayak dia ngasih tahu bahwa ada sesuatu Iya, di sini. Dia ngasih Iya. tahu tuannya. Ya, setahu tuh ada. Berarti boleh. Boleh dong. Dilakukan. Asal si Mbak Ati bisa rawat dengan bagus ya pasti hasilnya bagus Nah, ya. itu dia, asal dirawat, jangan Asal dirawat ditelantarin juga dong. ya. Terus kalau mati kan ya. Iya. sayang. Siap. Baik. Roy,
sudah jelas semuanya Mbak Anti? Iya, Sudah tahu apa yang mesti dilakukan? Iya. Ini tadi apa yang kita lakukan dan Anda lakukan di sini hanya sifatnya sementara di studio ini. Bisa mengusir mereka dari sekitar. Tapi yang di rumah ada banyak PR yang harus dilakukan seperti yang dikatakan oleh Roy. Ya mudah-mudahan sih ini adalah awal supaya nanti mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, dan jangan sampai anaknya juga kenapa-napa ya. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan pesan untuk Mbak Nggak Anti? ada sih. Bu Anti nggak ada yang lain lagi sih. Cukup itu sih. Mbak Dia, ada yang mau disampaikan? Yang seperti sarannya Mas Roy juga, supaya apa yang tadi udah diajarkan dilakukan aja untuk mengusir. Dan mudah-mudahan anak-anak selamat, semuanya sekeluarga selamat ya. Dan jangan pernah diulang lagi. Iya. Oh iya betul. Cukup sekali. Sudah sekali pelet jimat itu udah Iya betul. ya, mendekatkan diri aja kepada yang Maha Kuasa ya. Iya. Banyak berdoa ya. Baik. Terima kasih Mbak Anti. Iya, terima kasih ya. Anda boleh meninggalkan studio. Iya. Selamat Terima malam. kasih ya, selamat malam. Jangan pernah mengasah senjata yang tidak Anda ketahui kegunaannya. Karena suatu saat, senjata itulah yang akan melukai diri Anda sendiri. Partisipan yang selanjutnya adalah seorang pria. Dia mengaku memiliki indera keenam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dika. Silakan Pak. Selamat malam Mas Dika. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saat ini saya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Yang saya akan ceritakan pada malam hari ini yaitu tentang segala sesuatu yang membuat bingung. Saya dalam keadaan kebingungan. Bingung kenapa Pak? Ada yang mengatakan, ada yang mengikuti di badan saya, di tubuh saya satu sosok leluhur atau jenis apa, makanya saya bingung. Bapak sendiri pernah melihat nggak? Saya pernah melihat Seperti Tapi- apa sosoknya? besar, sebesar tinggi, besar sekali. Bentuknya apakah seperti gondorwo yang berbulu atau nggak tahu ya, saya belum pernah melihat. Tapi dari beberapa kali Roy menggambarkannya tuh ada yang berbulu, ada yang besar, ada yang rambut panjang, baju putih, baju hitam. Seperti apa yang Bapak Dika Itu lihat? seperti semacam gambarannya yang saya lihat, bentuknya seperti jin-jin yang ada di televisi pakaiannya, dan dia mengaku jin dari ngomong seperti Itu ketemu secara langsung atau datang di dalam mimpi? itu antara sadar dan tidak. Jadi pas ketika saya sedang tidur tapi sadar ketika itu, karena pas ada satu dialog antara saya dan jin yang mengaku dari dan saya tidak percaya, dia itu sempat memegang perut saya untuk membuktikan, percaya kan bahwa saya dari dan disitulah saya terasa bangun dari tidur saya. Itu kan antara sadar dan tidak. Padahal saya baru saja itu kita sebelum tidur minum atau bersih-bersih. Toto seperti itu. Itu dialognya pakai bahasa apa ya? Bahasa kita sehari-hari seperti biasa. Dia bener Dia Bahasa mengakunya. Indonesia gitu maksudnya. bahasa Indonesia. Indonesia. Oh, oke. Dan Awal merasa mulai diikuti itu sejak kapan, Pak? sekitar kurang lebih 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ada sesuatu ritual nggak yang Bapak lakukan? Kalau sebelum terjadi seperti itu, sebelumnya ada saya setelah itu terjadi, makanya saya bingung kan, bertanya datang ke paranormal atau yang mengerti mungkin bisa mengasih solusi jawaban. Dikatakan ada titipan leluhur atau apalah yang mengikuti, mendampingi untuk menjaga. Akhirnya saya bertanya ke sana kemari,
Dan segala sesuatunya yang saya dapat sampai hari ini saya belum tahu itu negatif atau positif. Dan kemudian saya tahu jawaban itu atau dari paranormal setelah saya mengalami beberapa keganjilan yang ada di diri saya. Seperti apa? Ya ketika saya berdiri atau berbicara dengan Mas Bayu, saya bisa melihat ada beberapa sosok yang bisa saya lihat. Seperti itu. Di sini? Di sini seperti Sekarang apa? Bapak bisa melihat? Melihat secara live begini tidak. Jadi batin kata kita. Secara batin saya bisa lihat. Oke, secara batin apa yang Bapak lihat di sekitar saya dengan Mbak Dia? Ya besar, tinggi. Di sebelah mana? Di sini. Di tengah. Betul, Oh, di tengah, sini. antara sini. Seperti Ini memang yang mengikuti Terus Pak Dika? Bukan, Bapak nggak kenal? Bukan, saya nggak kenal. Oh, ini beda lagi sama yang Beda. bisa gede tinggi itu? Beda. Oh, beda. Tidak Tapi lagi. yang waktu dilihat sama seperti ini. Bukan. Jadi yang saya lihat itu pakaiannya rapi. Seperti maaf, yang di film-film lah. Pakaian itu. Seperti itu. Kalau yang sekarang mengenakan Sekarang apa? ini jelek. Seram. Kak. Ada apa? Kayak gatel di hidung, kayak mau tiba bersin gitu. Ada yang Bapak masih lihat sosok itu di sekitar Apa masih dekat ada saya? di Bergerak. Oh, dia di sana. Dia ke sana sekarang. Jalan bergerak. Pas ketika Mas Bayu bergerak, mereka kaget terus. Oke. Oh, dia ke sana. Baik, Pak Dika, apa tujuan Bapak datang ke Menembus Mata Batin? Saya ingin mengetahui sejenis sosok ini jangan sampai seperti yang sudah-sudah yang kita saksikan, teman-teman saudara kita akan membawa dampak buruk sebelum terjadi satu dampak buruk buat keluarga terutama. Makanya saya ingin bertemu dengan Kak Roy melalui acara ini sebelum terjadinya korban seperti yang sudah kita ketahui. Pernah ada korban di keluarga? Seperti apa? Kalau gitu? bentuk korban di keluarga tidak. Jadi ketika misalkan maaf, pada waktu masa transisi kita sebelum kerja namanya pengangguran hanya dilihat sebelah mata dan lain sebagainya itu orang dikatakan orang yang sombong ketika punya dan kita sedang tidak punya, orang meremehkan kita. Nah saat itu mereka zolim kepada kita dan biasanya ada balasannya. Mereka merasakan apa yang saya rasakan. Seperti itu. Nah makanya tujuan saya sharing atau nanti bisa diberikan arahan oleh Kak Roy seperti itu. Bagaimana baiknya? Baik, Pak Dika, kalau gitu langsung saja kami akan ajak Bapak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dika tinggal di rumah bernomor 13 dan lahir di tanggal 13 Juli 1981. Memiliki amarah yang besar dan pikiran yang pendek, sehingga membuat Dika selalu menaruh curiga terhadap orang lain. Saat ini saya mendengar auman siluman macan putih di sekitar saya. Dan saya merasakan macan putih ini sangat real sekali dan berbahaya. Semoga Dika bisa maju ke babak berikutnya dalam level kehidupannya. Selamat malam. Malam. Silakan duduk. Dika dengan tanggal lahir 13 bulan 7 1981 dan nomor rumah 13. Bapak Dika ini merasa ada sosok hitam besar yang mengikuti, dan itu katanya warisan dari leluhur yang pernah ditanyakan ke orang. Betul. Yang ternyata itu katanya semacam jin dari Iya. itu. Malam hari ini sebenarnya mau sharing ya, Sharing. berbagi cerita Alah, supaya berbagi pelajaran buat Iya. semuanya. Buat semuanya. Oke. Oh iya. Astral. Kemudian di sini untuk sharing dan
ketemu Roy Kiyoshi ya sebagai teman, tidak ada attack satu sama lain gitu. Apa sih? Nggak ada peperangan, konflik. Karena kan banyak banget soalnya orang-orang yang pengen masuk sini tapi pengen ngetes gitu kan ya. Betul. Jadi Ini bukan juga, untuk itu kan ya Pak? Bukan. Oke. Jadi saya ngelihat pertama ada makhluk astral sih sebenarnya. Yang mengikuti Pak Dika ini? Iya. Nah, dari kecil sebenarnya keturunannya tuh udah bibit bobotnya itu udah kayak A B A plus B gitu. Jadi kayak ini gabung sama ini gabung, terus ngasihin A B gitu. Jadi kayak memang udah terset up settingnya dari kakek buyutnya, betul. Gitu. Dan dia turun ke bawah, ada yang warisin ilmu juga, kayaknya salah satu saudaranya Mas Dika deh. Terus kemudian ini yang dikawinin juga percampuran antara yang punya ilmu juga. Kemudian saya lihat Dika juga dari keluarga yang kayak gini. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jelas. Iya, jadi emang dari keluarga cukup dekat dan hubungannya kuat banget nih dengan makhluk-makhluk astral. Iya. Dengan hal-hal gaib. Terus udah gitu B sama C kawin. Itu A, B, C gitu. Jadi semuanya ada kesinambungannya gitu loh. Terus ya. Iya, ada kayak akar-akar pohonnya. Ada dua, ada yang punya anak dua nih. Aduh, ini punya anak dua siapa ya? Yang punya anak dua di keluarga? Keluarga Bapak? saya. Bapak yang punya anak dua? Iya. Iya, itu kan. Anaknya 2. Itu aku nyusun gini nih, pohon-pohon akar emang begitu gitu. Harusnya sebenarnya anaknya 3 loh, tapi menghilang 1 karena tidak berhasil hidup di, nggak tahu deh, aku nggak ngerti bahasanya apa yang sopan. Tidak berhasil menjadi janin ya tuh. Jadi yang satunya ini udah nggak ada. Entah dari Sempat hampir jadi atau Aku belum nggak jadi? tahu Pernah sih. keguguran maksudnya gitu? Enggak. Oh, belum pernah. Jadi ini mungkin bisa saja, bisa jadi ya. Iya, yang satu ini adalah yang ngikutin. Kayak gitu. Ada saya sempat seperti anak kecil pada waktu itu, seperti sebelum urusan yang tadi itu jin yang mengaku dari ada anak kecil yang suka bermain di kaki saya. Iya, itu Suka dia. klitik-klitik, suka bangunin. Itu Bapak ngelihat? Itu dalam keadaan kita tidur tapi dikelitikin. Anak Berasa kecil, ya? Berasa. Kita mungkin teman-teman ada pernah merasakan seperti Karo ya. Iya. Iya, Diajak iya. main gitu. Iya, berarti yang satu lagi sebenarnya anak gaib ya, yang suka. Tapi yang di sini aku tulis pohon akarnya sebenarnya anaknya 2. Dan anak gaib itu ada di sekitar sini nggak, Ros? Bisa dipanggil. Kok saya rasa Mas Dika untuk memanggil anak kecilnya pasti datang. Dan satu lagi, ada satu yang paling berbahaya di sini mungkin bagi sebagian orang. Saya melihat di sini lah warna merah itu. Di sini nih ada campuran macan deh. Semacam siluman apa gitu. Betul. Ketika saya kita sebagai orang suruh menahan sabar terkadang. Apapun yang kita rasakan kita harus sabar. Tapi terkadang kita suka membatasi, bahkan sebenarnya kita tidak membatasi. Kita tahan. Nah, itu kalau saya biarkan dia langsung jadi gitu. langsung jadi. Kalau saya ikuti hawa emosi kita. Pernah diikuti, Pak? Itu hampir separuh karena kita masih punya benteng dasar iman yang ini kita jaga. Tapi satu hal nih Pak Dika Yang saya yang khawatirkan harus takut kalau saya muncul ya. Iya. Nah, Mas Dika sendiri yang kalau saya jelaskan, kalau dia terancam nih dengan orang atau statement bikin dia tersinggung, dia berubah langsung gitu. Kayak macan. Maksudnya dari dalam tubuhnya tuh nggak terima teman-temannya, misalnya kayak Mas Dika nggak ada apa-apa Sakit loh, hati gitu. lah Kayak gitu gitu ya. ya. Maaf ya, ini Meremehkan. cuma contoh ya. Dika ngapain sih kesana lah, ngapain? Orang nggak punya. Itu dia akan makhluknya marah. Oh, saat dia marah dan tersinggung menguasai Mas Dika ini? Iya. Tapi nggak salah di Mas Dika tahu, soalnya Mas Dika itu orangnya baik. Hanya saja teman-temannya yang posesif gitu loh. Itu nggak boleh diganggu majikan gue gitu. Datangnya dari mana, Roy?
Ini sebenarnya Dari keluarga ini? nih, kayak ada akar pohon ke sini dan B. Saya curiga juga mungkin saudara kamu ada yang menggunakan praktik spiritual juga ya. Saudara itu masih ada, kalau bahasa ke sana mungkin ada kejawenan itu. Kejawen, iya. Betul. Masih menggunakan kejawen. Daerah sana itu masih. Ya masih kental ya budaya sana. Oh sangat. Iya kan? Masih. Ya, Berarti, Solo, Boyolali sana. Berarti Pokoknya memang Jawa lah. ini ya kuat ya berarti sama dia ya. Iya. Kejawennya. Kejawennya. Berarti memang nggak bisa disalahin juga. Emang udah oke lah. Gitu. Buat aku sih nggak masalah. Gitu. Tapi kalau dibiarin, ya selama ini mungkin masih kuat ya Bapak Dika untuk menahan dan mengendalikannya. Khawatirnya kalau Iya sih. Kalau saya lihat Mas Dika sih pasti bisa ngatasinnya. Gitu. Hanya saja tuh nggak boleh disinggung sama orang. Kalau kita mencoba untuk memancing emosi dia, nanti dia keluar beneran. Kan kuncinya cuma satu, dia disakitin dengan statement, tiba-tiba berubah langsung. Jadi Tombolnya itu ya, gitu pencet. Iya. Padahal diri saya nggak mau seperti itu. Iya, Saya khawatir ketika ini nanti di luar kontrol saya, misalkan sebenarnya saya tidak mau ketika itu hadir, saya sudah coba tahan, namanya kita sebagai manusia. Manusia biasa takut nanti. Bapak nggak merasa dirugikan tuh dengan adanya sosok seperti itu gitu? Justru saya khawatir nanti berdampak kalau dalam keadaan namanya kita di dalam rumah tangga ada satu masalah. Iya, itu di dia. luar kontrol saya Karo ya takutnya. gebukin gitu. Ke rumah, ke istri, ke Atau- anak. Betul, saya khawatir gitu. Atau di tempat lingkungan kita kerja, atau jangan sampai terjadi timbul korban, barulah saya ini seperti Nyesel itu gitu. nyesel seperti itu. Makanya buru-buru saya cepat-cepat tuh ikut di acara ini. Bapak Dika ini katanya punya pernah ngelihat sosok besar seperti jin. Begitu diajak ngobrol katanya jinnya dari Wajin. itu. Iya. Terus ya, dia sering lihat jin gitu. Itu Masa dia sih beneran, Roy? Gede banget itu gede tadi itu. kan. Dan tadi saya tidak percaya, dan setelah dia baru merubah wujud menjadi besar, nah dipeganglah perut saya, baru percaya saya jin, saya ini jin. Dan dari puan awal itu Bisa dipanggilkah sekarang untuk jin untuk berkomunikasi dengan kita bertiga? saya nggak tahu, akan saya coba karena pada waktu itu saya sudah abaikan ketika ini. Oh, terakhir ketemu Itu sama 6 tahun yang lalu kurang lebih. Oh, udah cukup lama Oh, dong. udah lama. Tapi selebihnya hanya ya, ketika tampil yang seperti tadi gitu. Ketika dia hadir di luar keinginan kita mungkin. Kalau orang lain ingin mengetahui di sebelah sana ada apa, saya tanpa ingin ibaratnya tanpa mantra atau apa, Tiba-tiba datang. sudah langsung respon seperti itu. Iya. Siluman macan putih terdengar di kuping saya. Ini ada turunan juga siluman macan putih. Saya ingin mencoba memanggil. Saya lihatnya macan putihnya gede banget loh, kayak sapi atau kerbau ukurannya. Sebesar itu. Iya, kayak nggak kayak gajah sih, cuma seukuran kerbau yang gede gitu, buffalo. Iya. Dan- Iya, lebih besar dong. Tapi Juga besar. siluman macan putih gitu. Dan apa yang diceritakan oleh Dika berasal dari based on true story. Jadi Dika tidak mengarang sama sekali, dan Mas Dika ini benar-benar jujur 100% karena ternyata makhluk-makhluknya memang ada beneran. Kisah seorang wanita bernama Arohi Sharma yang bercita-cita menjadi penyanyi terkenal dipertemukan dengan Arjun hingga terjalin kisah kasih romantis. Arjun dan Arohi mulai hari ini jam 1:30 siang di ANTV. Saya ingin mencoba memanggil. Saya lihatnya macan putihnya gede banget loh, kayak sapi atau kerbau ukurannya. Sebesar itu. Iya, kayak nggak kayak gajah sih, cuma seukuran kerbau yang gede gitu, buffalo. Iya. Dan- Iya, lebih besar dong. Tapi Juga besar. siluman macan putih gitu. Dan apa yang diceritakan oleh Dika berasal dari based on true story. Jadi Dika tidak mengarang sama sekali, dan Mas Dika ini benar-benar jujur 100% karena ternyata makhluk-makhluknya memang ada beneran. Tapi kok saya khawatir ya,
mereka suka sama saya apa enggak ya, soalnya dia ngeliatinnya kayak gitu. Makhluk itu menjaga Mas Dika Iya. atau melindungi? Menjaga gitu dong. ya. Oh, oke. Tapi nggak akan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misalnya malah merugikan atau malah ganggu temennya, ganggu orang, atau mungkin saat dia datang ke sini malah nggak suka sama kamu gitu? Enggak sih, nggak apa-apa. Nggak. It's okay, aman. Pak Dika, saya pengen kamu panggilin siluman macan putih piaraan kamu dong. Saya akan coba ya. Iya, walaupun Karena butuh pada dasarnya sebenarnya saya tidak mau hal seperti pada manusia normal lainnya, ketika hadir saya tidak pernah mengundang atau manggil gitu. Mereka ketika hadir, mereka hadir sendiri. Ketika tanpa saya minta dalam keadaan darurat, mereka hadir sendiri. Begitu. Oh, nggak pernah dipanggil? Nggak khusus pernah ya? dipanggil seperti itu. Roy mau coba untuk komunikasi Saya akan coba dengan gitu. macan putih silumannya itu. Coba dipanggil aja, Pak. Baik, saya akan coba. Bisa ya? Perlu apa untuk memanggilnya? Nggak perlu. Nggak perlu apa-apa. Sudah? Udah panggil? Sudah. Ada di sini? Ada. Sekitar sini? Sekitar sebelah mana tepatnya? Gede banget ya. Saya awalnya nggak percaya sih. Tapi benar-benar. Bahkan bisa lebih dari satu. Barusan mengatakan kepada saya kalau satu masih kurang, perlu 5 atau 10, 100 Jangan. pasukan. Jangan. Siap. Jangan nanti kalau terlalu Jangan banyak dong, malah susah jangan. dikendalikan. Saya mau Tadi pertama saya tidak yakin dia mau hadir atau tidak. Barusan mengatakan kalau satu saya masih kurang, saya bisa menghadirkan teman-temannya. Mau dipanggil semuanya, Roy? mau salah satu aja bisa masuk, itu udah bersyukur banget. Saya bisa nanya-nanya sebenarnya apa yang terjadi di luar Mas Dika. Jadi kan ya, jadi ada dua opini nih, versi silumannya sama versi Dikanya. Jadi kayak saya mau denger original cerita originalnya dari si makhluk halusnya. Berharap sih sayanya ya, macan putihnya masuk ke dalam tubuh. Kan kalau yang saya lihat nih, saya lihat ada tuh, tapi mereka nggak bisa lihat. Aku lihat banget gedenya minta ampun di situ, dan lagi kayak gituin apa namanya, kayak kucing, tahu kan biasa kayak gitu. Mandi, menjilat Iya, tangannya. jilat gitu, tapi gede banget. Kayak dia kalau Selalu. misalkan satu kata dengan kehadiran satu kurang, dia siap. Iya. Oke, Kayak ginian kan saya lihat tuh, macannya sampai kayak gitu. Maksud saya berat banget. Kalau dia manggil teman-temannya nggak apa-apa, Roy? Nggak, jangan. minta izin ya tadi. Ya udah izin aja. Kalau Diizinkan. memang itu bikin kamu ini lega, Mas Dika, untuk keluarin unek-uneknya, silakan. Ini Gede gimana macan. supaya dia masuk atau bagaimana? Masuk ke badannya Mas Dika. Bisa diajak komunikasi nggak ya, Roy? Hebat. Eyang, saya panggil Eyang. Apakah Eyang ini turunannya yang saya lihat kakek buyut Dika plus macan putih? Apa kamu yang memang menjaga si pemilik badan ini? Apa kamu melindungi yang pemilik ini?
Kalau pemilik badan ini ingin kamu pergi, kamu bersedia. Tapi kamu nggak akan mengganggu keluarganya, anak-anaknya. Ada perjanjian ya? Saya lihat, apakah saya boleh diizinkan untuk melihat semua benda-benda pusaka yang udah nggak pengen dilepas sama Mas Dika sebenarnya. Tapi Eyang mencegah untuk Mas Dika untuk nggak lepasin gitu. Bolehkah saya menyita atau melakukan sesuatu terhadap benda pusakanya gitu? Karena mengikat Dika itu nggak kuat lagi untuk nahan itu. Boleh. Di mana saya harus mencarinya? Di belakangnya. Baik, saya akan ke belakang. Biar kru aja deh, tolong Kru aja ambilin. deh. Dibawa kayaknya. Yang dibawa sama Mas Dika tadi tolong bawa masuk sini aja deh. Tapi dia nggak akan marah, Roy. Udah diizinin nih. Iya. Iya. Ini sinarnya baik atau enggak? Kita soalnya kadang udah ngobrol kayak gini. Nggak bisa bilang baik apa jahat. Setan tuh bermanipulasi gitu loh. Seolah baik padahal dia Iya, memang jahat. Kadang kayak nipu gitu loh. Saya yang kesana. lepas. Saya juga minta alat cleansing saya yang di belakang itu ya. Semacam bubuk. Minum atau perlu minum? Minum air putih deh. Minum. Perlu minum dulu. Udah kembali Mas Dika ini. Ya, Pak Roy. Itu macan putihnya sekarang ada di mana? Udah sebenarnya ya menurut saya udah kayak bingung juga dia mau ngapain. Pergi dia. Belum sih, awas. Masih ada di situ. Kok agak panas ya di sini? Di sini panas loh. Segitu ya? Banget. Ya, Citra saya mau bahan cleansing saya. Ya. Gila ya. Tapi untungnya baik ya, maksudnya nggak mengganggu dan nggak minta Melindungi korban. kan katanya. Iya, melindungi. Nggak ganggu keluarga dan anak-anaknya juga. Jimatnya udah saya kalau saya sita nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu yang buka ya, Pak Dika. Ini udah cukup minumnya? Masih? Sudah. Sudah? Ya kita kalau udah apa pakai. Wow. Oh, gede ya jimatnya. Iya banget ya. Kayak ada gambar macannya tuh. Oh iya. Iya kan? Iya ya. Kayak ada Itu gambar. kan singa ya. Macan. Iya ya kayak mukanya. Iya ya, benar-benar. Saya boleh pegang nggak? Silakan. Itu macan ya. Apa yang terjadi ya kalau saya bakar ini ya? Dia mau dibakar. Is it safe? Ya. Dibakar rela Pak. Ini selama ini disimpan aja ya? Disimpan. Yang kamu lihat ada apa Ron? Energinya di benda-benda ini? Yang saya lihat banyak banget keluarga-keluarga gaib sih di sana. So, aku butuh gloves. Sarung tangan ya. Kamu rela ya, Pak Dika? Karena memang itu yang terbaik buat saya. Ini curiga di tangannya sih. Kalau yang di tangannya, Yang dipakai Bapak. Kalau yang di tangan ini diisi juga. sebenarnya enggak, saya nggak pernah ngisi.
Tapi mungkin kalau Kak Roy melihat ada yang ngisi, ada yang masuk, saya tidak pernah. Jadi kembali lagi pada awal, saya manusia biasa, tapi saya tidak tahu kenapa saya bisa mengalami hal-hal kegaiban. Ini saya taruh sini ya. Kamu mau ucapin selamat tinggal dulu? Udah. Itu apa ya, Roy? Can you help me? It's gone. Gak mati loh. Gak bisa ke situ padahal nyala. Coba gini. Gak mau mati begitu deket. Nih ya. Nggak bisa. Mati. Coba di Pendeket guys. Begitu deket gak mau nyala dia. Iya nggak mau, bener. Nih ya. Nyala ya. nyala. Ya bisa. Baik, di situ ada. Ini ada ledakan. Mati kan? Iya. Nggak mempan deh. Apinya nggak mempan. Apa gede? Mati ya? Dia nolak untuk dibakar loh. Dia nggak bisa dibakar ya? Hati. Karena dia emang jinnya termasuk golongan api sih ya. Oh my god. That- Oh my god. Itu apa aja Roy yang di situ tadi? Cincin, kemudian bubuk ya, Ada bubuk apa itu? bubuk suci, Aha, lighter, aha. mangkuk dan Airnya apa tadi? cuka apel. Oh juga apa? Iya. Itu mas, fungsinya? masih lihat ya. Ya, tapi Itu tuh melepaskan semua yang ada di batu-batu dan cincin iya. itu tadi. Saya sih masih gergetan kalau itu semua masuk. Yang di jari? Itu gimana? Aku takutnya meledak loh, duar gitu. Kalau yang ini saya akan berikan, tapi kalau yang ini seandainya tidak, ini saya akan bawa dan saya akan kembalikan ke teman saya. Ini saya sebelum ini meledak, saya Khawatir minta nanti apa yang dikatakan Garoy. Kalau yang ini. Oh. Ya udah jangan dibalikin aja. Dibalikin aja kalau dia. dibalikin aja. Dibalikin aja yang cincin yang dari Oke, yang tadi. yang dari orang yang sebelah kiri. Oke. Terus sebelah kanan. Silahkan. Kalau ini akan berdampaknya, ya saya bukan, kita bukan apa, saya tidak berani menjamin. Gak apa-apa, nggak gini deh. Saya tahu hati Pak Dika masih belum siap. Jangan jadi paksa. Dengerin suara hati gitu. Kalau misalnya enggak ya enggak dulu. Menurut saya sih kamu belum siap untuk itu Pak Dika. Lebih baik yang ini aja sudah cukup banyak loh. Ini udah dibakar loh. Ya. Udah termasuk mereka tersiksa loh dengan api gini. Ini maksudnya untuk mengembalikan mereka ya ke sana. Iya.
Panasnya itu membuat itu loh, hantu-hantunya pergi. Oh. Tuh. Yuk. Lah, Hah? Oke. Oke sendiri. Matinya kok gitu ya? Blep. Tadi Kak Roy minta izin, oke selesai. Nanti silakan. Hebat. Ini udah pergi Roh. Pergi. Itu pergi, matinya kok gitu ya? Apinya kayak Baru mau dimatiin tiba-tiba mati sendiri. Gitu ya. Wow. Intinya sih saya udah mencoba uji coba kekuatan supernaturalnya. Sangat oke. Dan itu nanti akan kita buang. Ini. Karena lewat api juga udah kita bakar, lalu proses terakhir biasanya kita akan buang bersama tim. Akan ngubur di salah satu tempat yang nggak pernah orang tahu. yang ini memang ada energi negatifnya ya. Roy. Tapi yang Negatif lainnya banget. Yang lainnya itu sebenarnya hobi dan koleksi sebenarnya. nggak ada ya. Ya kan? Betul. Dan ketika saya masuk rumah dia gitu ya, dia kayak ada kotak kecil semua dibuka isinya kayak batu. Itu yang saya rasain, ya kan? Itu beda sih, koleksi, hobi sama jimat, different. Iya. Jadi kalau ini untuk happy apa nggak apa-apa menurut saya. Hanya pemantas hiasan. Yang ini? Ini negatif banget. Gitu. Itu sih sebenarnya. Oke. Jadi ini kamu pegang dan kita kubur atau Mas Dikanya ya? Kita yang aku bersama tim akan mengubur semua. Dikubur. Jadi Pak Dikanya udah nggak usah pusing lagi nih. Ya. Saya yang ngurusin aja. Saya tanam di tanah. Tapi yang lainnya sisanya di sekitar dia itu yang positif kan ya? Yang Enggak. apa nih? Yang makhluk-makhluk yang ada di sekitar Yang dia. sekarang ada. Jagain sih sebenarnya. Yang Gitu. warisan Dilindungin leluhur ya? itu. Iya, dari melindungi keluar. dari ini akar pohonnya dia. Dia bisa nih terus sampai aku hitungin anaknya dia 2. Sebenarnya anaknya 3, tapi ini kemana? Anak gaib ternyata. Nah itu anak gaibnya gimana? Anak gaib rasanya nggak usah diganggu gugat, tuh juga dia nggak usah punya apa-apa kan. Dan nggak mengganggu. Nggak ada sama sekali. Kita bisa lihat loh kekuatan jinnya itu tadi mau mati, mau pergi gitu. Padahal baru mau dimatiin ya. Itu sih. Itu magicnya dia. Gitu. Pak ini apa ini? Kain apa? Ini kain biasa aja. Bukan kain kafan ya? Bukan. Itu kan biasa sih, saya lihat nggak ada powernya, Ya, biasa. Nggak ada. nggak powerful, Karena saya pada dasarnya ingin kembali seperti pada umumnya aja. nggak ada isinya. Karena gitu. Nggak saya manjakan nih seperti nasi Iya. kembang 7 rupa dan Nggak lain sih. sebagainya. Saya lihat Pak Dika, saya ngeliat ada ronce-roncean, bukan, itu bahasanya apa ya, Japamala, tasbih bukan ya? Oh, oke tasbih gitu. Gitu ya. Aha. Kayak bunder-bunder deh, kayak itulah bulat gitu untuk itu kayak ada di situ loh di rumahnya Pak Dika, tasbih ya. Biji Apa- tasbih gitu. Apa kayak yang Iya. dipakai sekarang Nah, ini? iya mirip kayak Oh gitu. seperti yang ini. Nah, Tapi besar. tapi lebih panjang. Panjang. Betul. Betul. Ya, kita sebagai orang kembali lagi ke Bayu untuk berzikir dan lain sebagainya. Tapi Beribadah. memang digunakan untuk ibadah. kan? Iya Ini untuk sih. ibadah kan? Bener, nggak salah sih. Saya cuma melihat itu aja. Terkadang nggak apa-apa kok. Yang kamu lihat tapi nggak ada apa-apa dalam situ. Nggak ada sih. Saya pernah dengar di Jen kita nggak usah pakai tasbih tapi dia itu Pakai ruas jari. Ruas jari. Buku-buku jari. Iya, buku jari. Ya, Itu seperti sih. Itu oke lah nggak apa-apa. Yang lain nggak ada powernya. Cuma yang itu doang. Oke. Ini setelah dibakar beneran pergi, nggak ada. Beneran dong. Yang di sekitar dia udah nggak ada lagi yang negatif. Udah nggak ada lagi yang negatif kecuali kalau lagi marah mungkin bisa kepancing lagi yang jauh. Kan sekarang udah dihilangin nih. Apa? Ada apa? Ada kerasa kayak apa? Kelapa. I don't know. Kayak ada cubit kecil gitu. Oh, kayak Bagian semut? kaki sini enggak. Kayak semut katanya.
Tapi kenceng ya cubitnya ya. Kayak kita pernah ada orang yang makan kelabang di sini. Iya. Gitu kayak secapit itu. Oh my Oh God. capit. Iya. Oh. Itu anak saya makanya tadi sempat nanya si anak goibnya itu nggak main-main sini kan, Roy? Anak kecil. Oh Sebenarnya ya, kecil, anak yang ya. 3. Dia Ada? langsung suka main Usia kaki, lega, jailin. ajak main kaki. Oh, ini sudah di kaki. Oh. Iya. Ajak Oh. bercanda, ajak main. Oh, itu Nanti bercanda. lari-lari seperti itu. Oh, itu dibercandain cubit. Kan suka nyubit tadi katanya kan. Ini sekarang Gelitikin ya. Gelitikin apa cubit? Dicubit-cubit kecil gitu diajak main tadi, diusap-usap. Kena- Bayu kena- nggak begitu respon, nggak mau sedang fokus dengan ini, jadi cubit. Di toel gitu Toel ya? gitu. Tapi dia nggak akan ikutin saya pulang ke rumah kan? Jangan Enggak dong. Enggak Pastinya ya? enggak dong. Enggak ya? Enggak. kan? Itu akan ikutin terus Bapak Dika kan? Iya. Nggak akan kemana-mana, nggak loh. Kalau yang anak Amber tampaknya nggak bisa dipisahin, soalnya kan namanya juga mungkin harusnya jadi beneran anak tapi nggak jadi, jadinya 2 doang. Nggak bakal ngikutin lah, dia akan ngikutin Pak Dika semua. Oh iya, ngikutin bapaknya. Aduh, Gitu. Pak Dika ada perasaan apa lagi yang pengen di-sharekan ke Roy dan teman-teman Roy di sini, Mbak Dia, Bayu? Untuk berarti negatif sudah tidak membahayakan lingkungan, teman dan keluarga. Udah nggak ada sih. Jangan sampai nanti seperti sudah ada korban baru kita ini kalau saya menjaga seperti itu. Itu Jaga aja. sih, bagus kok kamu ada niat untuk itu. Itu sih. Bedain soal kita tuh nggak boleh fanatik gimana ya. Bedain aja. Kita harus punya 2 pikiran. Iya. Yang satu koleksi, yang satu jimat gitu. Kalau misalnya semuanya harus dibuang dibakar, kayaknya nggak make sense buat iya ngerti gak? Kan setiap orang hobinya ada yang cincin, ada yang apa, itu nggak apa-apa lah buat hobi doang. kalau yang untuk memang hobi, Iya, nggak iya. diisi apa-apa, nggak diritualkan it's ya nggak okay. apa-apa ya. Iya, kalau ngeliat-ngeliat batu gitu, saya nggak tahu ya pecinta batu atau saya nggak pernah tahu. Tapi mereka tuh punya kesenangan sendiri terhadap bentuk-bentuk batu. Iya. Ya kayak gitu nggak apa-apa, simpen aja. Yang lain yang kayak negatif dibuang. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi yang negatif sudah dibuang. Saya lebih tenang untuk jalani kehidupan. Iya, baik. Terima kasih loh Pak Dika. Mudah-mudahan yang anak kecil tadi nggak ganggu orang lain ya, Pak? Enggak, saya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih, nggak ada. Mbak Dia udah. Ya mudah-mudahan semuanya aman ya Pak ya. Amin. Ya. Dan nggak ada terjadi hal-hal yang menakutkan lagi. Iya. Pak, Ya. terima kasih Pak Dika sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Dan mudah-mudahan ya setelah dari sini sosok yang menyeramkan yang mengganggu itu memang benar-benar sudah lepas dan pergi. Ya, yang ada memang hanya yang menjaga, melindungi dan memberikan kebahagiaan atas usaha Bapak sendiri. Terima kasih, Bapak Dika. Anda boleh meninggalkan studi. Ini nggak usah dibawa nanti di Dibuang, mau Itu dibuang, nanti mau dibuang. tim sama tim. akan kita buang. dikubur. Ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Belajarlah untuk mengenal diri Anda, karena di sana Anda dapat belajar untuk menjadi bijaksana. Pemirsa, 2 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Anti dan juga Dika. Ibu Anti tadi menggunakan pelet untuk menambah kepercayaan dirinya, tapi memang sudah lama tidak digunakan. Tapi justru makhluk yang pernah menghuni ilmu pelet itu masih tetap ada di Ibu Anti. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini bisa terlepas dan benar-benar bisa hidup normal. Sementara Bapak Dika, tadi memang ada sosok-sosok gaib yang menjaga dan melindunginya, warisan keluarga turun-temurun. Tapi setelah diajak komunikasi oleh Roy Kiyoshi, mereka tidak mengganggu. Roy, gimana tanggapan kamu? Ada komentar Dika dan juga Anti? Nah, saya nggak ada komentar sih, semuanya oke. Tapi berharap masing-masing mereka, Anti dan Dika, punya kehidupan yang lebih baik ya. Dalam tahap ekonomi tentunya. Iya. Iya, itu sih yang saya khawatirin di 2 orang ini, 2 partisipan ini. Ya. Kalau Mbak Dia sendiri, Anti sama Dika, mana yang menurut Mbak Dia perlu perhatian yang khusus lebih gitu? Memprihatinkan. Anti ya. Anti. Anti. Pasti. Anti karena Anti itu kan tadi bilang bahwa dia merasa terancam jiwanya bahkan seluruh keluarganya. Dan dia punya anak
yang masih kecil yang perlu dilindungin. Jadi itu harus benar-benar ada antisipasinya gitu. Baik, mudah-mudahan setelah malam hari ini dari Menembus Mata Batin, Mbak Anti dan Pak Dika benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan hidup yang lebih baik ya. Amin. Iya, Mudah-mudahan. Baik. Ya. Mbak Diah Permatasari, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Sukses untuk film barunya. Terima kasih. Ya, semoga bahagia selalu. Terima kasih. Roy Kiyoshi, Yeah, thank you. selalu menyenangkan. Terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, kehidupan itu bagaikan air sungai. Tak peduli jernih atau keruh, entah lambat ataupun deras, tapi air harus tetap mengalir ke arah lautan tanpa batas. Ikuti terus kisah-kisah menarik yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.